Saya Iputu Eka Irawan dari SMP Negeri 5 Kota Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Setiap siswa di kelas merupakan individu yang unik, memiliki minat, kebiasaan, gaya belajar, dan pola pikir yang berbeda. Upaya pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif dan inovatif. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Terkait kebutuhan belajar murid, seorang pendidik harus memahami 3 poin yang berkaitan dengan peserta didik. Di antaranya, yang pertama minat murid, yang kedua kesiapan belajar murid, kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah profil belajar. Minat murid. Minat murid ini berkaitan dengan suatu keinginan atau kemauan siswa yang disertai perhatian dan keaktifan secara sadar yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam dirinya, di mana minat yang dimiliki setiap peserta didik pasti berbeda-beda. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini berkaitan dengan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pendidik perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Profil belajar. Profil belajar ini berkaitan dengan 4 aspek, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, kemudian yang keempat kecerdasan majemuk. Cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yaitu: pertama, guru dapat mengamati perilaku peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mencermati nilai rapot murid. Yang keempat, mereview dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang kelima, mencari informasi kepada guru sebelumnya dari murid tersebut. Kemudian yang terakhir, guru dapat menggunakan berbagai teknik penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu: yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi produk, kemudian yang ketiga, diferensiasi proses. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan bentuk penyajian materi yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Kemudian, dalam diferensiasi konten, membedakan bentuk penyajian materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar, memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berkaitan dengan bukti terkait apa yang telah dipahami oleh peserta didik dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, dan penerapan.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Adapun keterkaitannya dapat dipaparkan sebagai berikut. Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.